bersama sahabat teknologi 2024. Saat ini saya sedang menunggu giliran untuk berbagi, di mana saya akan berbagi tentang MPI yang berjudul Gembira. Saya beri nama Gembira. Nah, didampingi dengan kipas angin yang sudah mulai dipensiunkan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita tunggu giliran untuk berbagi. Dimana secara alam sebenarnya banyak sekali yang menjadi sistemnya, tetapi hanya saja mungkin anak-anak juga ingin disajikan yang lebih modern sesuai dengan perkembangan saat ini. Nah, mengapa proyek ini menurut saya sangat penting? Karena pembelajaran kita itu harus menyenangkan dan efektif. Kalau misalnya menyenangkan, maka mereka akan mudah memahami pelajaran kita tersebut. Kemudian meningkatkan motivasi belajar mereka juga, karena di dalam MPI itu bisa dibilang seperti game, sederhananya kayak game bukan game. Kalau game ya lebih banyak bermain, tapi kalau di sini lebih ada materinya, kemudian baru ke ya, lalu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital. Jadi saat ini kita tahu bahwa anak-anak itu sudah di generasi milenial, kita juga harus menyelesaikan diri untuk generasi mereka. Apalagi mungkin kalau guru-guru yang disebutkan Gen Z itu mungkin masih bisa ya mengikuti zamannya anak-anak sekarang. Tapi bagaimana yang senior? Nah, makanya di sini harapannya saat membuat MPI ini bisa menularkan kembali ke teman-teman agar teman-teman juga bisa membuat media pembelajaran ini diajarkan ke siswa masing-masing. Nah, berikutnya saya akan mendapatkan tantangan yang sangat dalam membuat pengembangan Gembira ini. Pertama, waktu memilih materi yang relevan dan menarik untuk siswa. Sempat bingung ya Bapak Ibu ya, pengen materi yang mana ya yang akan diangkat di dalam media pembelajaran interaktif ini. Kemudian desain tampilannya juga harus seperti apa agar lebih menarik dan lebih user friendly gitu ya untuk anak-anak. Karena saya posisinya di SD, jadi kalau SD itu beda ya sama anak SMA ataupun anak SMP. Biasanya kalau anak SD semakin tampilannya girly, semakin tampilannya friendly, mereka makin suka. Beda kalau sudah anak SMA ataupun anak SMP. Makanya kenapa Bapak Ibu presentasi saya aja saya bikin sengaja segermi-germinya biar menunjukkan oh ini loh dia guru SD di jenjang SD. Nah Bapak Ibu, kemudian saat memilih platformnya juga saya mendapatkan kebingungan sendiri Bapak Ibu. Saya bingung dari beberapa yang disajikan saat kami belajar di Kombasif. Ada Escalate, ada Canva, ada banyak ya yang untuk media editing sendiri, ada Google Slides, banyak pokoknya. Ada yang dijelaskan lewat PowerPoint. Lalu akhirnya saya memilih satu, yaitu SAC. Nah, di SAC ini gampang menurut saya. Untuk pertemuan kumpulkan tantangannya di sini ya Bapak Ibu susah gampang, karena saya sendiri menggunakan SAC itu baru sekali, itu pun di tahun 2021, sehingga saya bisa nggak ya bikin kembali SAC ini di 2024 saat ini. Nah, akhirnya selain dari itu tantangan berikutnya yang saya hadapi bagaimana membuat
Bira ini selain tampilannya menarik, penggunaannya juga mudah. Nah, itu yang kemarin yang membuat saya menjadi bagian dari tantangan. Lalu memastikan juga setelah sudah dipakai anak-anak, sesuai nggak dengan kurikulum yang saat ini digunakan. Jangan sampai saya membuat MPI tapi keluar dari jalur kurikulum gitu ya. Kurikulum yang kita gunakan. Kemudian berikutnya, tantangan berikutnya membutuhkan waktu cukup lama, karena saya walaupun membuatnya itu terlihat seperti biasa, tapi ternyata ada beberapa konsep yang saya harus pelajari lebih dalam lagi. Dari mana saya belajar itu, lalu bagaimana, apa yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Banyak sekali. Pertama, saya lakukan dulu analisis Bapak Ibu, melakukan survei, wawancara mahasiswa, kira-kira materi apa sih yang paling mereka susah pahami, tapi pengen ditampilkan lebih mudah. Jadi di MPI seperti apa. Kemudian saya coba membuat story dulu ya Bapak Ibu. Saya pengennya seperti apa dulu tampilan apa dulu yang akan ditampilkan dalam MPI. Kemudian saya mencari aset atau saya gunakan Canva. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan Canva. Saya gunakan Canva. Kemudian kan saya juga coba mencari sumber dari YouTube. Lalu saya juga coba membaca dari modul-modul yang sudah disajikan lewat Pembatik ini sendiri. Dan yang paling terakhir, saya pasti akan bertanya kepada tutor, karena tutor saya tutor di saat kami Pembatik level 3 itu alhamdulillah sangat welcome ya Bapak Ibu. Jadi waktu kami kesusahan, kami tanya bagaimana yang ini yang mereka memberitahu. Nah, jadi kemudian saya menggunakan beberapa aset Bapak Ibu dari Canva untuk latar belakang, kemudian membuat animasinya juga banyak saya ambil. Hai Bapak Ibu, sudah selesai nih berbaginya nih teman-teman Yati. Ada 6 orang yang akan berbagi. 5 namanya sama Yati. Jadi udah selesai akhirnya udah selesai dengan kipas angin yang menemani yang perlu dipensiun. Ini desktop soalnya.